Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan rekan-rekan hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Selamat pagi, semangat pagi. Dalam materi yang akan Ibu bahas kali ini yaitu tentang teks negosiasi, di mana tujuan pembelajaran ini diharapkan rekan-rekan atau teman-teman memahami pengertian, tujuan, unsur dan jenis ciri-ciri teks negosiasi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi negosiasi, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita mengenai pengertian negosiasi. Nah, di sini teks negosiasi ialah merupakan interaksi yang tujuannya untuk tercapainya kesepakatan antara pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Pihak-pihak melakukan negosiasi mempunyai hak kepada hasil yang disepakati. Hasil akhir negosiasi harus mempunyai persetujuan dari seluruh pihak sehingga semua pihak bisa menerima hasil akhir dengan kesepakatan bersama. Nah, itu pengertian teks negosiasi. Kesimpulan dari pengertian negosiasi itu yaitu berupa interaksi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Itu pengertian negosiasinya, ya. Bagaimana? Paham nggak? Ya, mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahaminya mengenai pengertian teks negosiasi. Sekarang beralih kepada tujuan negosiasi. Yang pertama yaitu agar tercapai kesepakatan yang mempunyai persamaan persepsi, saling mengerti, dan saling menyetujui. Itu yang pertama. Yang kedua, agar tercapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi dengan bersama-sama. Yang ketiga, agar tercapai keadaan saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Itu tujuan negosiasi ada 3, ya. Kita lanjut ke manfaat negosiasi, yaitu agar tercipta jalin kerjasama antara institusi, badan usaha, ataupun perseorangan dalam melaksanakan suatu usaha dan aktivitas bersama dengan berdasarkan saling pengertian. Itu manfaat dari negosiasi, ya. Ciri-cirinya apa? Nah, ini ciri-cirinya teks negosiasi ada 4. Terdapatnya kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, arah tujuannya saling praktis. Yang ketiga, memiliki prioritas kepentingan bersama. Jadi bukan untuk kepentingan perorangan atau individu, ya itu. Terus yang keempat adalah sarana dalam mencapai penyelesaian. Nah, jenis-jenisnya teks negosiasi yaitu yang pertama, negosiasi berdasarkan situasi. Nah, di sini yaitu yang pertamanya berdasarkan situasi seperti apa? Negosiasi formal. Negosiasi ini terjadi saat situasi sedang formal. Ciri negosiasi formal ini adalah adanya perjanjian yang sah secara hukum, karena itu pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati bisa menjadi perkara hukum. Contohnya yaitu negosiasi antara dua perusahaan. Itu negosiasi formal, ya. Yang keduanya negosiasi non formal atau informal. Yaitu negosiasi non formal terjadi kapan saja, di mana saja, serta dengan siapa saja. Yang dimana sering kita lakukan hal ini, yaitu negosiasi non formal. Nah, jenis yang kedua yaitu
negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Yang pertama, negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih dan pihak penengah. Negosiator saling memberikan argumentasi. Pihak penengah bertugas memberikan keputusan akhir di negosiasi itu. Contohnya seperti apa? Yaitu sidang di pengadilan, yaitu negosiasi dengan pihak penengah. Pihak penguat dan pihak tergugat adalah pihak yang bernegosiasi, sedangkan hakim sebagai pihak penengah. Itu ya, berdasarkan jumlah negosiator yang pertama. Yang kedua, negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih. Negosiasi dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Contohnya, negosiasi ini yaitu negosiasi antar perwakilan OSIS dan pihak sponsor. Itu misalnya contohnya ya. Terus jenisnya yang ketiga, negosiasi berdasarkan untung rugi ya. Yang pertama, negosiasi kolaborasi atau win-win ya. Dalam negosiasi kolaborasi, negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, negosiasi dominasi atau win-loss. Di negosiasi dominasi, negosiator memperoleh keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai, sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan lebih sedikit. Itu yang kedua. Yang ketiga, negosiasi akomodasi. Di negosiasi akomodasi, negosiator memperoleh keuntungan sangat sedikit, bahkan rugi. Sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan sangat besar, bahkan mendapat 100% keuntungan. Kerugian ini disebabkan karena kegagalan negosiator dalam bernegosiasi sehingga tidak memperoleh keuntungan. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, negosiasi menghindari konflik. Dalam negosiasi ini, kedua pihak menghindari konflik yang timbul, sehingga kedua pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu ya jenis dari negosiasi. Nah, jika rekan-rekan kurang paham, baca kembali video ini atau dengarkan kembali, baca di handout yang Ibu kirim, dan juga perhatikan kembali video tersebut. Jika ada pertanyaan, silakan WA ke Ibu apa yang rekan-rekan kurang pahami. Terus Ibu tidak lupa juga mengingatkan selalu jangan lupa jaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Sebelum Ibu tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.